Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoid akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Bupati Batubara salurkan bantuan dari Basnas. Pasca banjir di Labuhan Batu Utara, warga kembali ke rumah. Gerakan 3M, efektif tekan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi, selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bupati Batubara berikan bantuan kepada warga kurang mampu yang berasal dari zakat kelompok tani penerima modal dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Pemberian bantuan digelar di Masjid Al-Ikhlas di Desa Sumber Tani, Kecamatan Datuk Tanda Datar, Batubara, yang dihadiri langsung Bupati Batubara Zahir bersama pengurus Basnas Kabupaten Batubara. Bantuan yang diberikan berupa beras dan uang kepada 70 warga kurang mampu dengan total bantuan sebesar 22 juta rupiah. Menurut Bupati Zahir, bantuan ini berasal dari pembayaran zakat kelompok tani yang sebelumnya menerima bantuan permodalan dari Basnas. Zahir berharap nantinya banyak desa percontohan terkait pengelolaan dana zakat untuk modal usaha dan pertanian, sehingga akan menambah jumlah pembayar zakat untuk membantu perekonomian warga. Ya, terima kasih. Basnas bersama pemerintah hari ini mengunjungi desa binaan ya, kepada petani di desa Sumber Tani, yang mana kemarin ada beberapa kelompok tani, satu kelompok dengan jumlah lebih kurang 24 orang ini diberikan bantuan pinjaman modal kepada petani itu, tapi nanti setelah berhasil modal dikembali bersama dengan zakat. Nah, zakatnya ini kita berikan lagi kepada masyarakat. Kalaulah nanti banyak desa-desa seperti ini di Batubara, di Sumatera Utara, di Indonesia, saya yakin bahwa kita bisa akan memanfaatkan ini ya, dari oleh untuk itu bisa dijadikan percontohan yang baik dalam bidang pertanian dan berusaha. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu, pemirsa, tingginya curah hujan yang melanda Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara menyebabkan pemukiman warga terendam banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan tidak berfungsi dan buruknya drainase saluran air yang tersumbat di lingkungan perumahan tersebut. Beginilah suasana banjir yang menggenangi badan jalan dan mengganggu aktivitas warga. Tidak hanya itu, banjir yang mencapai 50 cm hingga 1 meter tersebut juga merendam sedikitnya 102 rumah warga di dua lingkungan, yakni lingkungan Tanah Rendah dan lingkungan perumahan Tarutung, Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Menurut Kepala Lingkungan Pelamboyan Rizal menyebutkan, tingginya curah hujan juga menyebabkan sungai meluap karena tidak mampu menampung debit air tersebut. Dengan peristiwa ini, ia juga berharap kepada pemerintah untuk mereboisasi hutan yang berada di hulu, sehingga kedepannya banjir tidak lagi terjadi. Nah Bang, ini terjadi banjir jam berapa kira-kira Bang? Mulai jam 5 pagi tadi. Jam 5 pagi. Jadi warga sini rata-rata mengungsi nih semua Bang? Udah mengungsi lah. Udah mengungsi ya. Jadi kalau ketinggian air Bang, ingat mana yang paling dalam? Blok D, kira-kira 1 meter. Harapan Abang ke depan apa kira-kira untuk pemerintah nih? Mungkin ya apalah revolusi di gunung sana. Sementara itu, menurut salah seorang warga, Fikri Sinurat, banjir disebabkan tidak berfungsinya dan buruknya drainase di perumahan dan lingkungan Tarutung tersebut, sehingga saluran air tersumbat. Warga berharap pihak pengembang perumahan dan pemerintah setempat, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Labuhan Batu Utara, agar memperbaiki dan membuat drainase saluran air yang baik di lingkungan mereka dan lingkungan warga sekitarnya, agar banjir tidak terjadi untuk kedepannya.
Untuk terjadi banjir di sini tuh apa kira-kira masukan Abang? Ya, harapan kami sebagai masyarakat perumahan Flamboyan yang tinggal di sini mengharapkan supaya kepada pihak pengembang maupun pemerintah untuk berkoordinasi kerjasama untuk memperbaiki drainase atau aliran air yang ada di perumahan ini dan bisa tidak terjadinya banjir lagi. Seperti itu kira-kira. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke daerah lainnya, pemirsa, hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sejak pekan lalu hingga kini belum menemukan titik terang. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan. Pencarian terhadap 3 bocah usia 7 tahun yang hilang sejak pekan lalu di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terus dilakukan baik oleh warga, personil TNI Polri, hingga para relawan. Titik pencarian kini sudah mencapai radius 250 hektar dari lokasi terakhir ketiga bocah itu terlihat. Personil TNI Polri dibantu warga secara swadaya mencari ke berbagai penjuru desa, termasuk menyusuri kembali waduk pulka yang berada di desa tersebut. Setiap hari sejumlah warga tetap mendatangi dan mengitari waduk, mencari kemungkinan jika ketiganya tenggelam ke dalam waduk. Sebelumnya, tim SAR dan petugas BPBD Kabupaten Langkat telah melakukan penyelaman ke waduk ini, namun tidak menemukan tanda-tanda ketiganya. Waduk ini memang berjauhan dari lokasi terakhir ketiganya terlihat, namun menurut warga, mereka sering sekali bermain di lokasi ini. Salah seorang warga, Surya, menyatakan mereka akan terus mencari hingga ketiga bocah malang tersebut ditemukan. Ya, berbagai upaya udah kita lakukan, termasuk orang spiritual, paranormal, semua datang dengan partisipasi mereka masing-masing. Nah, itu warga Jawa ini kita terapkan sudah radius sekian puluh kilometer pencarian dengan tim SAR yang ada di sini gitu. Tapi sampai saat ini ya belum ada kita temukan gitu. Oh, termasuk di waduk ini, Bang? Termasuk di waduk ini udah kita upayakan gitu. Ini kan jauh nih, Bang, dari lokasi mungkin Bang di sini katanya, Bang. Ya biasanya kan mereka bermain kemari, mandi di sini gitu. Dan bahwa saya di depan ini juga ada teman mereka yang setiap hari bermain di sini gitu. Sementara itu, keluarga bocah yang hilang berharap anak mereka kembali. Ibu dari Tri Yogi Herlambang, Susilawati, menyatakan usaha mencari buah hatinya juga dilakukan dengan cara spiritual menggunakan jasa paranormal. Menurut paranormal, anaknya dan 2 temannya dibawa pergi oleh makhluk gaib. Ya masih tetap sama aja, Pak. Tetap sama aja ya? Iya. Belum ada tanda-tanda ya, Kak ya? Belum ada. Pihak keluarga sendiri, Kak, udah kemana aja? Ya udah kemana-mana lah, Pak. Udah usaha paranormal, udah apa gitulah. Tapi ya masih tetap apa juga gitu. Pencarian tetap dicari, tetap juga ikut ya, Kak, keluarga ya? Jadi harapan Kakak sama keluarga gimana nih, Kak? Kalau harapan kami orang tua ya anak kami Yogi Tri Herlambang dengan teman-temannya ya segera pulang. Karena orang tuanya udah mengharapkan kepulangannya. Itulah, Pak. Kata orang sekitar ya masih sekitar sini aja, masih diapakan sama orang gaib gitu. Oh, masih dibawa orang gaib lah katanya ya, Kak? Iya. Itu paranormal yang bilang? Iya, paranormal. Jauh ini sudah berapa orang paranormal yang ini Ya, keluarga? entah berapa lah, Bang, saya kan kurang tahu. Tapi Banyak, pokoknya ya? orang itu banyak yang membantu gitu. Hilangnya 3 orang anak yang masih berusia 7 tahun tersebut terjadi pada hari Minggu lalu dan menghebohkan warga desa. Ketiga anak itu bernama Yogi Tri Herlambang, Nizam Aufareza, dan Alfisa Zahra. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, meski di beberapa dataran rendah, air masih terlihat menggenangi halaman rumah warga dan fasilitas pendidikan, beberapa warga yang sempat mengungsi sudah mulai pulang ke rumah untuk bersih-bersih.
Banjir di Kelurahan Aikanopa, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, kini sudah mulai surut. Warga mulai kembali ke rumah mereka dan melakukan pembersihan akibat kotoran dan lumpur yang dibawa banjir. Selain kotoran dan lumpur, warga korban banjir ini juga membersihkan serta mengumpulkan perabot rumah tangga mereka yang rusak karena terendam air. Akses jalan yang sempat putus karena genangan air kini sudah bisa dilintasi warga. Namun di beberapa dataran rendah, air masih terlihat menggenangi halaman rumah warga. Ketinggian air di dataran rendah masih mencapai 1 meter, seperti yang terlihat di halaman Sekolah Dasar Negeri nomor 1168893 Aikanopan. Menurut salah seorang guru sekolah dasar Ulfasari, banjir ini sudah mulai surut dan mereka kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasanya. Namun halaman sekolah mereka masih digenangi air. Semalam nih airnya di sini nih banjir nih. Banjir, Pak. Ini dalam banjirnya sehingga masuk lagi ke dalam rumah. Hingga kami pun ngungsi. Dalamnya segini, Pak. Dalamnya ini semalam. Semalam? Iya, Pak. Hari ini gimana, Bu? Ini agak lumayan, udah mulai surut. Dan rumah ini pun udah mulai bisa dibersihkan, udah bisa kami pulang. Tadinya kami ngungsi karena banjir dalam rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhan Batu Utara kini melakukan pendataan terhadap sarana pemerintah dan rumah warga yang rusak akibat rendaman air dan masih tetap berjaga-jaga khawatir banjir susulan akan datang, mengingat kondisi cuaca masih terlihat mendung dan berawan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar. Anton Saragih yang dikenal sebagai sosok yang religius menjadi harapan bagi para ibu perwiritan agar bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun. Calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar pada Sabtu siang kemarin 24 Oktober 2020. Anton Saragih datang didampingi istri, langsung disambut baik oleh ibu perwirita. Dalam sambutannya, Anton Saragih banyak bercerita, mulai dari memperkenalkan dirinya dan pengalaman hidup, hingga keinginannya membangun kampung halaman melalui pencalonannya sebagai Bupati Simalungun ke depan dengan tagline harus menang untuk melayani. Anton Saragih juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk bertemu dengan ibu-ibu pengajian dan berharap pengajian ini terus tumbuh di lingkungan masyarakat. Ketua Pengajian Sakinah Kecamatan Siantar Nur Asiyah mengatakan, para ibu pengajian sangat senang bisa bertemu langsung dengan Anton Saragih yang dikenal sebagai sosok yang religius. Tersanjung atas kehadiran Bapak dan yang mana kami masyarakat yang ada di khususnya Nagori Siantar Estate ini mengharapkan dan mendukung kepada Bapak Anton karena kami tahu sosok Bapak Anton adalah orang yang dan religius dan juga sama agama. Begitu seperti saya lihat seperti lebih kayak ustadz-ustadz, jadi kami merasa terharu dan merasa bangga. Mudah-mudahan dan mari kita berdoa bersama, semoga Bapak Anton Saragih menang. Harus menang. Nomor 4 harus menang. Itulah harapan kami dan juga masyarakat di sini juga mendukung buat Pak Anton. Mereka juga komitmen memberi dukungan kepada pasangan Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus atau Harus di Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Dosisi Barbata melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Satuan Tugas COVID-19 Kota Medan diusir para peserta kontes kicau burung saat hendak mengingatkan peserta soal penerapan protokol kesehatan pada acara kontes tersebut. Karena kekurangan personil, Satgas terpaksa mundur karena suasana mulai memanas. Pengusiran terhadap petugas ini pun akan dievaluasi oleh Pemko Medan. Beginilah video amatir yang direkam warga. Aksi pengusiran terhadap anggota Satgas COVID-19 Kota Medan yang terjadi di lapangan APBN, tempat kontes kicau burung Minggu petang kemarin. Saat itu Satgas COVID-19 dari Kecamatan Medan Tuntungan hendak memperingati para peserta kontes bahwa acara mereka tersebut melanggar protokol kesehatan, terutama soal menjaga jarak. Selain tak mengikuti protokol kesehatan, acara tersebut ditengarai tak memiliki izin dan tak ada pemberitahuan kepada Satgas COVID-19. Suasana pun mulai memanas. Para peserta terlihat tidak terima dengan peringatan tersebut. Pejabat sementara Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho saat dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD Medan menyebutkan karena kekurangan personil, petugas terpaksa meninggalkan lapangan karena suasana mulai tidak kondusif. Pihaknya pun akan mengevaluasi kejadian tersebut dan kemungkinan besar akan memperketat pemantauan terhadap acara serupa yang digelar masyarakat. Pihaknya pun telah menyiapkan sanksi jika masih ada warga yang menggelar acara tidak sesuai protokol kesehatan. Ini kan atas laporan masyarakat, kan? Atas laporan masyarakat, kemudian bergerak nih di hari libur lagi kan, satgasnya kecamatan, jadi memang terbatas seperti itu. Ya. Nah, yang ngawur itu ya panitianya yang bikin kegiatan itu ngawur sama sekali. Ya. Nah, ini kita ingin bahas, kita evaluasi, dan sampai nanti terjadi seperti itu. Dan kalau terjadi, langkah kita seperti apa? Itu harus jelas. Termasuk tadi, kalau ada kejadian lagi seperti apa supaya terjadi lebih penguatan tadi untuk yang turun ke lapangan. Posisinya pada waktu itu memang benar-benar diusir dari lokasinya seperti apa Pak Arief? Laporannya begitu, artinya bukan diusir, artinya daripada hanya kekuatannya kan hanya sekitar beberapa orang yang tidak sampai 10 berhadapan dengan lebih dari 100 orang. Ya, untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan kan lebih bagus kita menghindari. Pemko Medan berharap kejadian serupa tak terulang lagi dan masyarakat bisa lebih disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebab saat ini angka kasus COVID-19 di Medan sendiri terus meningkat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, gerakan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak mampu menekan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara agar angka kesembuhan terus meningkat sehingga masyarakat dapat hidup normal kembali. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin gerakan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Dr. Wiko Irwan memastikan dengan menerapkan gerakan 3M tersebut dapat menekan jumlah kasus positif di tengah masyarakat, ditambah menjelang pada hari libur panjang pekan depan. Tidak hanya di pusat perbelanjaan dan lokasi wisata, penerapan 3M ini wajib diterapkan warga di kawasan tempat tinggal. Penerapan 3M ini juga dapat mencegah penambahan kasus baru dan bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wiko menambahkan, sejauh ini kinerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara telah membuahkan hasil yang baik, di mana angka kesembuhan penderita COVID-19 meningkat hingga 80%. Keberhasilan dan kerja keras ini tidak terlepas dari penerapan 3M di masa adaptasi kebiasaan baru sekarang ini.
Sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19, Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerapkan 3 utama, yaitu iman, aman, dan imun. Iman dimaknai dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Aman diartikan sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dikenal sebagai 3M, memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Imun dijaga dan ditingkatkan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan mental, rajin berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Dalam konteks aman, perilaku wajib 3M harus menjadi kebiasaan seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, tanpa terkecuali. Saat ini masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakan 3M secara konsisten. Padahal kepatuhan terhadap 3M mutlak menjadi prasyarat untuk memutus rantai penularan COVID-19. Hasil survei BPS selama tanggal 7 sampai dengan 14 September 2020 menunjukkan masih adanya 17% responden yang yakin atau sangat yakin dirinya tidak akan tertular COVID-19. Hal ini bisa berdampak terhadap pengabaian 3M dalam protokol kesehatan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat, instansi dan pelaku usaha yang telah dengan patuh dan konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota supaya meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dengan tetap menghimbau masyarakat melakukan gerakan 3M tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kota Pekalongan, Jawa Tengah berhasil menciptakan turbin spiral penghasil listrik yang diberi nama TENA-R. Turbin ini mampu menghasilkan listrik hingga 50 watt dan dapat dipergunakan di daerah yang belum tersentuh jaringan listrik untuk keperluan listrik rumah tangga. Turbin spiral ini diberi nama TENA-R, hasil karya dari siswa SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Produk ini merupakan program Teaching Factory yang sedang digalakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya setiap sekolah menengah kejuruan memiliki setidaknya satu produk sebagai sarana pembelajaran produksi bagi siswanya. Direktur SMK Kemendikbud Bakrun mengatakan, turbin spiral ini diinisiasi oleh sejumlah guru di SMK Muhammadiyah Pekalongan sebagai solusi bagi daerah yang belum tersentuh jaringan listrik negara. Ada program hilirisasi Teaching Factory. Teaching Factory itu adalah membuat sesuatu karya yang proses, prosedur, standar, kriteria sesuai dengan apa yang ada di industri. Nah, sekolah ini kan berkembang seperti itu, mengembangkan produk-produk itu. Maka kami dari pusat akan mengapresiasi sekolah-sekolah yang sudah mempunyai inisiasi beberapa produk ini bisa dikembangkan sehingga bisa masuk ke pasaran. Dengan ongkos produksi sekitar 2,5 juta rupiah, turbin TENA-R mampu menghasilkan listrik hingga 50 watt. Secara teori, turbin bisa difungsikan dengan memanfaatkan aliran sungai kecil yang ada di perdesaan. Oleh pihak sekolah, turbin spiral buatan siswa tersebut sebelumnya sudah diuji coba di aliran sungai secara langsung dan memberikan hasil yang memuaskan. Kalau satu turbin ini berarti 50 watt. Kalau satu rumah tangga berarti dibutuhkan sekitar ya setidaknya 10 lah. 10 rumah ya? 10 turbin. 10 turbin. Ya, kalau yang kecil ya. Kalau yang ini bisa bertambah ini, banyak ini. Ini tergantung istilahnya apa, dia nggak terpengaruh terhadap besar kecilnya, terus semakin besar lagi bagus. Turbin TENA-R juga tengah mendapat perhatian dari berbagai instansi dan swasta. Hasil karya siswa SMK ini bahkan telah dipesan oleh sebuah perusahaan swasta sebanyak 1.000 unit.
Kemendikbud berharap SMK di Indonesia bisa terus bekerja sama dengan dunia industri agar Teaching Factory menjadi pembelajaran bagi siswa, sehingga menghasilkan produk dengan standar industri dan akhirnya bisa masuk ke pasaran. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.